Shalom, selamat malam Bro and Sis yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Saya ada ralat sedikit ya, bukan BKSN tapi BKS Oh, ketiga. Ya, karena beda ya, kalau BKSN maaf. nasional, nggak apa-apa. Oke, Good. meskipun kemarin dulu ada yang kebanjiran, ya kan? Meskipun kita mungkin mengalami berbagai masalah hari ini atau kemarin, tetapi kita semua pasti ada sukacita berkumpul bersama, betul? Bukan sekedar hanya dengar firman, bukannya sekedar nyanyi, tapi justru persaudaraan ini yang membawa sukacita, ya. Maka saya ajak kita semua memberikan wajah yang sumringah. Sumringah itu yang happy. Kita tutup dulu, jadi tangan saya perhatikan ya. Tutup dulu itu layar kameranya, lalu pas saya bilang 3 2 1, angkat tangannya, wajahnya yang se-happy mungkin ya. Siap? Tangan tutup. 3 2 1. Senyum. Terus virtual. Oke. Baik, kita akan masuk pada BKS ketiga tentang si lumpuh ditandu oleh 4 orang ya. Saya akan share screen. Saya pakai bahan PowerPoint sebentar. Oke. Markus 2, 1 sampai dengan 12 ya. Jadi umat yang berbela rasa. Ya. Maka ini ayatnya kita akan baca bergantian ya. Saya yang ayat yang hitam, mungkin 1-2 orang. Kartini, Sis Lili bisa buka, berdua yang merah ya. Saya yang hitam. Saya mulai dari ayat ganjil, sorry. Kemudian setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Baik, saya kemukakan latar belakangnya dulu ya, secara kontekstual. Kita lihat ke masa lalu ya. Maka latar belakangnya apa? Perikop Markus 2, 1-12 ini. Kalau kita baca perikop sebelumnya, itu kan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ya. Karena kalau kita baca, kita juga baca perikop sebelumnya. Kejadiannya apa? Seringkali nyambung itu. Maka dikatakan bahwa Yesus sudah dikenal banyak orang, kalau dari perikop sebelumnya itu ya, karena baik dari pengajaran ataupun juga karya penyembuhannya. Dan pada Markus 1, 40-45 dikatakan bahwa ia menyembuhkan orang berpenyakit kusta, dan berita penyembuhan itu tersebar kemana-mana dan banyak orang mencari Yesus ya.
Meskipun zaman dulu belum ada WA, belum ada Twitter, belum ada apa, tapi kabar dari mulut ke mulut itu cepat sekali berkembang, gitu ya. Maka banyak orang mencari Yesus. Ya. Begitu kedengaran Yesus hadir dalam satu rumah, banyak orang pergi ke sana untuk melihat dia, mendengar dia. Lalu, apa hubungannya antara orang lumpuh dengan 4 orang itu? Nggak dijelaskan. Kadang-kadang kitab suci memang tidak terlalu jelas ya, kita harus mengerti, karena mungkin pada masa itu dianggap sudah tahu atau tidak terlalu penting ya. Nah, kita nggak tahu apa hubungannya, apa mereka hubungan saudara, sepupu, atau apa, atau hanya sahabat, teman baik gitu, sehingga mereka mau menolong, atau mungkin ya satu orang yang kenal, 3 orang nggak kenal, diajakin bantuin gitu ya. Kemungkinan terbuka lebar ya. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua berempat tuh benar-benar berniat untuk menolong dia. Dan mereka mau membawanya pada Yesus dengan konsekuensi dan risiko apapun. Kalau kita sekarang, apalagi masa pandemi ini, kalau kita mau terpaksa periksa ke dokter, ya pasti Anda janjian dulu, betul nggak? Janjian dulu hari apa, dapatnya apa, atau mungkin ada rapid test dulu. Gitu kan. Jadi pasti diterima. Kalau saat itu kan mereka nggak tahu, mereka hanya tahu Yesus ada di rumah itu, apakah akan diterima oleh Yesus atau enggak, mereka nggak tahu. Apakah akan sembuh atau enggak, mereka juga nggak tahu pasti, tapi cuma satu hal, mereka percaya Yesus yang bisa menangani orang ini, dan mereka akan bawa dengan segala risiko apapun. Ya. Itu yang iman, pengharapan yang ditunjukkan oleh mereka. Lalu tidak dijelaskan juga berapa jauh perjalanan yang mereka tempuh. Betul? Kalau saya berpikir, rasanya sih nggak mungkin dekat-dekat amat ya. Kalau dekat banget kan, harusnya nggak usah repot-repot gitu pakai tandu. Mungkin diangkat aja gitu berempat. Gitu kan? Misalnya cuma berapa puluh meter gitu, mungkin tidak serepot itu. Tapi kemungkinan ya ada jarak gitu ya. Dan saat mereka sampai, rumah itu dikerumuni banyak orang dan tidak ada jalan untuk dapat masuk. Ini saya coba cari ya, kalau di pedalaman ya, jarang ya digotong gini, tapi ini bisa dapat dari Raw TV ya, RYTV ini, dari Google tuh, warga Belitang Hulu Tandu ya, di Kalimantan mungkin. Orang sakit selama 2 jam berjalan kaki di Tandu itu yang 2 orang itu kan pakai kain, pakai apa itu. Jadi ya mobil jarang lewat, ya ada medannya itu kan, medan itu berlumpur begitu kan ya. Jadi ya mungkin keadaannya sama, mereka naik turun mungkin setengah jam, 1 jam mereka bawa orang itu untuk bisa sampai kepada Yesus. Jadi ada satu hal yang tidak mudah dilakukan ya. Saya ingat sekali perikop ini saya bawakan pertama kali, saya bawakan di basement, waktu itu masih ada almarhum Nino ya. Waktu anak-anak muda, PDK anak muda itu masih ada si Halim segala macam itu. Itu saya bawakan perikop ini. Saya ingat karena saya khusus buatkan tandu dari, kalau pramuka kan kita biasa bikin tandu ya, dari baju atau dari tali waktu itu ya. Lalu saya suruh 4 orang menjadi pembawa tandu, dan sengaja saya pilih yang jangkung, yang pendek gitu ya, beda-beda lah supaya agak susah dikit. Dan saya pilih yang paling gemuk, saya lupa, jangan Halim dulu ya. Itu jadi korbannya ada di situ lumpuh. Lalu saya suruh jalan dari basement, aula basement itu naik tangga ke atas, lalu putar sedikit, lalu turun lagi gitu ya. Itu waktu mereka masuk lagi ke ruangan, sampai serem ya, itu udah hampir jatuh, karena ternyata nggak gampang bawa tandu gitu ya, makanya itu ada jarak gitu ya. Nah, ini kenyataan yang dihadapi, yang gambarnya bagus ya. Jadi, itu rumah nggak berapa besar juga ya. Itu orang udah berkerumun gitu ya, di luar ya. Sebagian nggak bisa masuk ya. Maka mereka waktu sampai ke situ, orang banyak berkerumun, dan ini kenyataannya kan tidak ada yang memberikan jalan bagi mereka untuk bisa masuk gitu kan. Nggak ada yang kasih jalan gitu. Jadi nggak ada gitu, gimana caranya, dan mereka akhirnya berinisiatif ya. Saya nggak tahu, nggak diceritakan juga apa mereka minta izin sama yang punya rumah atau enggak gitu ya. Anda bayangkan kalau rumah Anda juga dibongkar gitu atapnya katanya. Maka ya akhirnya pembuat film naik ke atap gitu.
berinisiatif untuk membuka atap itu, gitu kan? Nah, itu ya. Jadi sementara 2 orang tunggu, temani, 2 orang, 3 orang mungkin bongkar atap itu. Dan atap zaman dulu ya bukan pakai genteng seperti sekarang atau di beton ya. Kurang lebih itu konstruksinya adalah rangkanya pasti dari kayu, dijelaskan. Lalu biasanya dilapisi oleh lapisan anyaman daun yang kering, dikeringkan gitu ya. Lalu baru atasnya paling luar itu ditutup pakai lapisan tanah, ya kemungkinan tanah liat. Jadi akhirnya yang kelihatan coklat-coklat itu sebenarnya tanah, ya tanah liat yang mengeras gitu. Ya. Maka saya bayangkan membongkar ini juga tidak gampang-gampang amat ya, karena tanah kalau udah mengeras kan ya nggak gampang-gampang. Kalau nggak kan orang, kalau nggak keras orang nggak bisa berdiri di situ. Itu kan artinya kan udah kuat ya. Jadi dia perlu waktu. Belum lagi saya bayangkan mungkin yang di dalam juga heboh ya, pada saat mulai terbuka itu kan debunya atau tanahnya kan juga turun ke bawah ya, gitu ya. Maka mereka ada usaha ya untuk membongkar itu, dan itu satu hal yang luar biasa, karena kok bisanya gitu kepikir ya. Mereka benar-benar ngoyo gitu, apa ya, benar-benar usaha itu. Bisa aja loh kemungkinan mereka gitu, aduh deh, sorry deh nggak jadi deh, bilang ke si lumpuh ya, udah deh kita nggak bisa masuk nih, lalu pulang gitu kan. Tapi mereka tetap usahakan gitu. Jadi ini yang harus dihargai. Maka jelas melihat iman mereka gitu, Yesus ya. Lalu ini harus saya jelaskan juga, karena ini berpengaruh. Anda harus mengerti. Dulu saya nggak mengerti ya memangnya. Apa sih maksudnya dosamu diampuni, apa hubungannya gitu ya? Kan dia lumpuh, nggak ada hubungannya. Sebetulnya Yesus itu mengarahkan ini sesuai dengan cara pandang orang Yahudi pada saat itu, apalagi ada ahli Taurat di situ kan. Jadi cara pandang bangsa Yahudi saat itu, hukum perjanjian lama dia, cara perjanjian lama. Jadi keadilan dan kasih Allah itu berdasarkan hukum sebab akibat. Gitu. Ya. Jadi kalau Kain itu berkenan di mata Allah, gitu ya, ibaratnya berkenan di mata Allah, hidupnya baik, maka akan berlimpah berkat. Gitu. Maka hidup seseorang itu terlihat dari karyanya atau ibadatnya. Kalau berkenan di mata Allah, maka Allah akan menganugerahkan berkatnya, dan berkatnya itu kelihatan kasat mata. Gitu. Itu sebabnya kalau orang kaya itu saleh, gitu. Karena hartanya berlimpah, berarti dia rezekinya berlipat ganda, artinya Allah berkenan kepada dia. Gitu kan. Kalau orang itu sehat, punya bayi sehat juga, gitu kan, keluarganya nggak ada apa-apanya, maka dia itu berkenan di mata Allah. Gitu. Keberhasilan, gitu kan. Sebaliknya kalau dia tiba-tiba jatuh miskin, gitu, ladangnya tiba-tiba kena hama semua, atau dia dombanya mati semua, maka ada dosa, pasti ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, apa bapaknya, kakeknya, apa anaknya, keluarga itu tidak diberkati Tuhan, dihukum, maka itu jadi miskin, apalagi cacat, apalagi lumpuh, gitu kan. Maka pasti itu karena dosa. Gitu. Jadi yang lumpuh itu pasti ada sesuatu yang salah gitu. Allah tidak berkenan kepada dia. Gitu. Jadi itu namanya dihukum oleh Allah. Gitu. Maka itu yang dikaitkan dengan dosamu sudah diampuni, kata Yesus. Karena Yesus memakai cara pandang ahli Taurat itu, cara pandang bangsa Yahudi saat itu. Nah, maka terjadi apa? Maka Yesus pun menyembuhkan orang lumpuh itu kan, melihat iman mereka itu yang kepalanya nongol di atas itu. Maka coba lihat nih, saya gambarkan kalau gambar ini, banyak orang kan memuliakan Allah, betul? Wah, dia ya yang sembuh, yang lumpuh pasti sukacita. Yang bawa tanduk pasti sukacita, karena kan mereka berhasil kan membawa temannya itu untuk disembuhkan. Beberapa di antara orang itu kan memuliakan Tuhan, kan? Bersukacita. Tapi yang perkiraan saya yang berewokan itu di belakangnya, yang bajunya baju panjang itu mukanya tidak happy gitu. Bukannya bersukacita para ahli Taurat itu kan, mereka malah mikir lu hal-hal yang jahat itu. Kalau di Injil Matius dikatakan, kenapa kamu berpikir hal yang jahat, kata Yesusnya. Kalau di Markus nggak ada tuh kata yang jahat. Jadi kamu menghakimi gitu. Kamu kenapa? Karena mereka tidak happy lihat orang itu Yesus menyembuhkan. Siapa dia? Dia mengatakan dosamu sudah diampuni gitu. Jadi mereka itu sebetulnya pertama kena skak ya, kalau main catur itu diskak karena apa? Kalau Yesus mengatakan sembuhlah begitu, maka mereka
punya alasan gitu kan. Tapi Yesus kan bilang dosamu diampuni. Tadi kan dia pakai cara pandang ahli Taurat. Karena kamu menganggap bahwa dia berdosa, maka dosanya diampuni dulu gitu kan. Nah kalau dosanya diampuni, nggak salah dong kalau disembuhkan, dosanya diampuni gitu. Nah sekarang ahli Tauratnya ganti karena hal itu sudah dinyatakan, dosa sudah diampuni. Ganti, dia berpikir siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Emang dia Allah gitu kan? Maka dia menghujat Yesus gitu ya. Maka ini yang terjadi pada saat itu. Enggak kedengaran. Lebih jelas mana? Halo, lebih jelas mana? Ini di tes katanya Maggie suruh stop earphone. Ya tadi. Coba ngomong lagi, nggak Bro. pakai earphone. Tolong Iya. kasih ini. Jelas mana? Ini. Lebih jelas ini kayaknya, Bro. Ini ya. Iya, ini Earphone lebih ya. jelas. Oke. Sampai. Baik, kebenarannya apa jadinya? Pertama ini, melihat iman mereka. Ya. Jadi Yesus menghargai iman keempat orang pembawa tilam itu. Ya. Yang betul-betul percaya dan berpengharapan. Oke, si sakit juga. Tapi si sakit itu agak pasif ya. Sebetulnya yang aktif kan 4 orang itu. Kan? Mereka betul-betul percaya dan berpengharapan sepenuhnya pada Yesus. Bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Itu iman pengharapan. Yesus menghargai iman keempat pengusung tilam itu. Ya. Karena dia mau mewujudkan, dia memperlihatkan solidaritas dan bela rasa. Mereka rela keluar dari zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Kalau mereka sama dengan orang-orang Yahudi kebanyakan, yang punya pikir bahwa itu dosa lu sendiri karena lu lumpuh kan. Kenapa gua mesti bawa lu ke Yesus? Itu kedosaan lu sendiri menyebabkan lu seperti itu gitu ya. Mereka keluar di zona nyaman, rela capek, rela untuk bersusah payah gitu kan. Berani mengambil risiko tadi ya. Yesus terima mereka enggak? Lalu nggak putus asa waktu mereka tidak bisa masuk. Mereka terus berupaya agar si lumpuh bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka membongkar atap rumah dan menurunkan tilam dengan tali itu bukan hal yang mudah. Ya. Mereka lakukan juga. Itu kreativitas yang buat saya luar biasa dan keberanian ya, yang luar biasa. Nah, lalu kebalikan dari 4 orang pembawa lumpuh itu. Coba Anda lihat tadi. Banyak orang berkerumun. Kenapa mereka datang ke rumah itu? Mereka ingin melihat dan mendengar Yesus, betul? Tapi mereka nggak peduli akan kehadiran orang lumpuh di belakang mereka. Saya rasa pasti 4 orang itu pasti berusaha minta tolong. Tuh. Kalau sekarang kayak panas itu ya, supaya terbuka kan, dikasih jalan gitu ya. Tolong dong, ini lumpuh gitu ya. Tolong, pasti mereka akan mengatakan itu. Usaha dulu untuk bisa minta jalan gitu. Nobody cares, nggak ada yang peduli gitu. Jadi artinya mereka semua pengen ketemu Yesus, tapi mereka nggak peduli itu ada orang di belakang mereka yang lebih menderita dari mereka gitu. Itu usaha lu sendiri gitu. Terserah. Mas saya pengen denger Yesus dari sini. Meskipun saya nggak bisa masuk, tapi saya dengar suara Yesus nih. Nggak usah ganggu saya gitu. Ya. Maka ini akan berbeda sekali kisah ini kalau apa? Kalau orang banyak itu lalu paling ada 2 orang yang inisiatif. Udah deh, ayo pikir kasihan nih. Ini lumpuh nih. Gitu kan. Kan mereka juga senang kalau lihat kejadian penyembuhan mujizat itu kan mereka juga happy nanti. Lalu persilakannya masuk gitu. Semua orang minggir sedikit lalu masuk gitu. Lain ceritanya itu kan. Tetapi ya ini yang terjadi. Ya, Tuhan izinkan kadang-kadang apa? Ini Tuhan izinkan kadang-kadang tidak mudah. Bukan jalan gampang gitu ya. Tapi ini hambatannya. Kamu masih mau nggak bawa orang sakit itu? Bukan? Masih usaha nggak? Ya, meskipun kamu belum bisa nih saat ini, kan? Kita mentok, kita pasti masih ada jalan kalau kita berusaha. Nah tadi, maka dengan menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni, Yesus membuat para ahli Taurat itu tidak dapat menyangkal gitu, karena kan mereka menganggap bahwa penyebab dari kelumpuhan itu kan kedosaan. Maka kuncinya di dosa, atau maka Yesus mengampuni dulu dosanya. Gitu ya. Dan mujizat penyembuhan itu membawa sukacita bagi banyak orang. Semua memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi anehnya, para ahli Taurat itu tidak bersukacita. Justru dia jatuh dalam penghakiman dan pikiran yang jahat. Gitu ya. Maka mereka pandai. Ya. Mereka tahu ayat-ayat. Tahu
kitab-kitab para nabi, ya, tapi mereka sudah terperangkap oleh cara pandang mereka yang sempit, ya. Maka hanya penghakiman yang ada dalam diri mereka. Gitu kan. Maka kalau refleksinya apa? Ya, bagaimana dengan kita gitu sebenarnya? Ya memang pandemi ini kan kita semua susah ya, mungkin ya, ada yang kerjaannya susah, ada yang sakit, ada yang segala macam, gitu ya, khawatir ya. Tapi tetap ya, selalu ada yang lebih menderita. Selalu ada orang yang lebih memerlukan, gitu kan. Kita punya nggak kepekaan untuk berbela rasa kepada mereka yang menderita dan merindukan Yesus, gitu ya. Atau jangan-jangan kita selama ini anggota karismatik ya, tapi kita seperti orang yang banyak yang berkerumun itu, gitu. Jadi kita nggak peduli gitu. Kita hanya mengutamakan Yesus sebagai hanya diri sendiri aja gitu. Jadi kita nggak ada gunanya kita berkumpul di sini tiap Rabu gitu ya. Kita nyanyi pujian, tapi kalau kita juga sehari-hari kita nggak ada gitu kepekaan untuk berbela rasa, gitu ya. Untuk melihat apa sih yang dibutuhkan orang sebetulnya gitu ya. Nah, Yesus kan minggu lalu ya, pertemuan kedua PKS itu, bahwa Yesus hadir melalui diri mereka. Kapan aku memberi makan engkau, Yesus? Kapan aku memberi minum engkau? Ya pada saat engkau memberi minum yang lebih menderita dari aku. Gitu kan. Lalu apakah kita merasakan sukacita saat menyaksikan bagaimana seseorang yang menderita mengalami sentuhan kasih Yesus? Atau justru seperti para ahli Taurat itu yang merasa bahwa hal itu tidak pantas terjadi? Dia malas. Itu masalah dia sendiri. Salah sendiri lu judi, jadi kayak begitu. Salah sendiri lu ngerokok, jadi begitu sakit. Salah sendiri lu begini, gitu kan. Lalu ada nggak keinginan bagi kita untuk berbela rasa? Tapi juga bukan ingin gitu, karena kalau hanya ingin, nggak cukup. Mau nggak keluar dari zona nyaman? Ada risiko loh. Ada risiko. Kadang-kadang kita akan menemukan bahwa apa ya? Saya punya teman yang kapok, ya. Dia kapok karena sebetulnya saya sudah ingatkan, kan kamu salah memberikan kasih itu, jangan membuat orang itu tergantung sama kamu, gitu kan ya. Ya memang memberikan bantuan kan, bukan kalau terus secara rutin nanti satu kali dia tergantung dan dia, nah akhirnya juntrungannya malah yang dibantu itu malah mengancam, gitu ya. Mengancam betulan dong, mengancam sampai mengerikan lah. Karena apa? Karena ya pokoknya lu harus bantu gue gitu ya, kadang bisa terjadi begitu ya, kita nolongin orang gitu ya, kita nolongin orang, merekomendasikan gitu, tapi ternyata orang itu yang kita rekomendasi orang lain menyebabkan masalah buat orang yang teman kita yang menerima orang itu bekerja misalnya, susah juga ya. Tapi ya itu soal nanti gitu. Tapi karena kita harus keluar dari tadi, kita siap menanggung risiko, kita menyediakan waktu dan tenaga, bahkan juga perasaan gitu kan. Pertama kalau kita biasa pamrih, kita biasa kan saya udah nolong, harusnya gitu kan. Maka karena kita dihadapkan pada masalah kenyataannya tidak menyenangkan, tetapi kalau kita teruskan ya, kita dengan hati, kita mengalami sukacita. Saya waktu baca Markus ini saya jadi ingat satu saya kan senang nonton bola ya. Satu hal yang menggelikan dalam sepak bola itu ya, itu kadang-kadang ya kejadian seperti ini nih. Kalau orang yang sakit ditandu terus jatuh gitu, itu sebenarnya lucu banget ya. Ada yang ketimpa orang yang nandu gitu ya. Karena Anda pikir ya, waktu penandu itu membawa si sakit, si lumpuh itu, kita misalkanlah bahwa perjalanannya tidak sebentar, setengah jam atau 1 jam. Dan misalnya salah satu dari penandu itu tiba-tiba misalnya kepleset gitu ya. Sehingga tandunya itu lalu turun sedikit, kepala yang si lumpuh itu kebenturan batu, tanah di bawah gitu. Kira-kira si sakit itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh sakit itu? Pasti marah-marah kan? Mana sih? Sakit di kepala. Nah, namanya juga sakit, betul nggak? Anda menolong orang yang sakit, ya. Jadi dalam keadaan bermasalah gitu kan,
karena juga itu kita harus dengan perasaan juga ya. Karena malah diomelin gitu. Namanya juga orang lagi sakit kan. Saya berikan beberapa contoh ya, ada 3 contoh ya. Sebelum selesai ini. Kita tahu nih siapa ya, senang nonton film pasti tahu. Saya senang nonton film Marvel. Chadwick Boseman ya sudah meninggal ya. Dia itu menjadi Black Panther gitu ya. Dia sangat dicintai, terutama oleh orang-orang African American karena dia dianggap membesarkan derajat mereka. Dia orang yang baik hati. Itu kenapa dia begini? Kalau di filmnya itu kan tanda dari itu ya kerajaan dia Wakanda itu kan. Dan dia itu beberapa tahun sebelum ini dia itu sering mengunjungi anak-anak yang sakit dan Anda tahu gitu ya. Dari kan anak gundul semua artinya mereka penderita kanker. Jadi ini orang baru sadar bahwa ini 2 tahun yang lalu dia sudah tahu bahwa dia punya kanker. Dia kan kanker kolon kan usus ya. Meninggal karena kanker usus itu. Dia juga sama sedang menderita dan sedang berjuang melawan kanker itu. Tapi dia meluangkan waktu untuk mereka. Dia membuat mereka tersenyum karena anak itu senang sekali kedatangan Black Panther. Ya. Mereka nggak melihat itu sebagai Chadwick Boseman, dia lihat sebagai Black Panther kan. Jadi itu yang saya kagumi. Artinya bukan soal kekayaan dia kaya sekali. Dia bisa menyumbang besar sekali pada rumah sakit, tapi dia sendiri datang, dia sendiri meluangkan waktu karena anak-anak itu kan butuh penghiburan, anak-anak itu membutuhkan satu figur ya, superhero yang akan mengangkat semangat mereka untuk berjuang melawan kanker itu. Ini salah satunya. Berbela rasa walaupun dia dalam keadaan sakit. Yang kedua, ya. Ibu ini nggak punya banyak uang, dia nggak bisa membantu dengan materi. Tapi dia itu punya satu keahlian menjahit, dan dia biasa membuat boneka. Saya tahu apa yang dilakukan dengan keahliannya itu, hobinya itu. Dia menjahit boneka, membuat boneka yang sesuai dengan kondisi anak-anak yang cacat. Sehingga anak itu merasa punya teman. Boneka yang diberikan kepada anak-anak itu ya, ini ada yang nggak punya jari, dibuat bonekanya juga sama dengan keadaan anak itu. Ada yang nggak punya tangan, dibuat juga sama, kan? Yang di pohon itu kan tangannya kan nggak ada satu. Ya. Bonekanya dibuat sama persis dengan keadaan anaknya sehingga anak itu terbantu, tersemangati dan merasa punya teman, merasa dihargai gitu ya. Inilah bela rasa, itu kan nggak selalu dengan uang. Satu lagi. Ini ada filmnya menyentuh sekali ya, film anak-anak ini pada saat mereka tuh menerima hadiah, ya. Anak-anak itu suka sama ya, Anda tahu ya. Mereka botak semua berarti mereka itu penderita kanker. Mereka berjuang dengan kanker, dengan stadium masing-masing ya. Di kemo, ya. Anda tahu ya bagaimana rasanya nih anak-anak seperti ini di kemo. Dan ada seseorang, orang ini tidak mengatakan siapa, ya, tapi dia itu jago fotografi. Ya. Maka dia khusus memfoto anak-anak ini lalu membuat Photoshop, membuat satu kreasi dengan komputer ini. Anak-anak itu dijadikan salah satu superhero, gitu ya. Yang perempuan jadi Wonder Woman, gitu kan. Itu tahun 2017 ini kejadian. Yang laki ini jadi Batman, gitu kan. Dan itu saya punya filmnya masing-masing dengan nama anaknya ini ya. Pada saat anak ini membuka itu kadonya itu besar sekali ya. Ini fotonya besar loh ya, besar gitu ya. Di print tinggal udah di figura mereka tinggal tempel di kamarnya itu ya. Anak ini gembira luar biasa. Ya ini adalah satu bela rasa yang luar biasa. Oh ya, lihat tadi contoh-contoh 3 ini. Saya tidak menampilkan orang kaya yang berbagi uang ya, tapi berbagi kebisaan, karunia yang Tuhan berikan pada tiap orang kan beda-beda, betul nggak? Bisa menyanyi, bisa seni, bisa apapun juga gitu ya. Ada tukang cukur yang sebelum pandemi ini dia setiap Sabtu itu keliling di jalan-jalan di Amerika dia cukur orang-orang yang homeless gitu ya, itu juga ada seperti itu ya. Maka bela rasa itu tidak selalu harus dengan materi gitu ya. Kita punya hati yang bisa dibagikan dengan perhatian dan kasih gitu kan.
berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu, 5-6 hari yang lalu, saya dapat kabar bahwa seorang teman saya, itu dulu staf saya, ya, saya waktu kerja di kantor interior, saya sebagai kepala studio, saya punya banyak staf. Dulu dia staf saya, masih lebih muda dari saya, dan dia baik sekali orangnya, ya, laki, masih jomblo. Udah lama sekali, belasan tahun tidak hubungi saya, dan saya juga tidak kontak. Berdapat kabar bahwa dia itu stadium 3 kanker prostat, ya, dan juga autoimun, jadi kondisinya sangat drop, dan saya waktu itu terbeban, ya, saya ingin hubungi dia, tapi teman-teman alumni katakan bahwa sampaikan pesan, jangan sampai tahu dia sakit loh, nanti nggak enak loh segala macam. Ya, saya orangnya kan nggak enak basa-basi, ya. Saya lebih cenderung untuk mengirim kabar, sorry saya dengar kamu sakit, ya saya doakan, ya, saya lebih enak ngomong gitu ya. Akhirnya Roh Kudus dorong saya, akhirnya saya sampaikan seperti saya WA dia, apa kabar? Sudah lama nggak kontak, ya, saya dengar kamu sakit, ya. Saya nggak bilang sakit apa. Saya bantu doakan, ya, moga-moga kamu Tuhan pulihkan. Saya kirim satu ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kurang di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Saya nggak nyangka kalau dia balas itu, dia suka cita sekali. Aduh, Pak Heru, terima kasih, ya sudah lama nggak ketemu, saya suka cita sekali. Ya Pak, saya kanker stadium 3, kan? Tapi saya bersuka cita. Itu saya tersentuh, ya. Saya tetap bersuka cita karena saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan sediakan mujizatnya bagi saya. Ya. Maka pada saat dia mengatakan itu, saya terus terang merasa bahwa bukan saya sebetulnya yang membagikan bela rasa. Saya berbela rasa dengan mendoakan, tapi saya disirami dengan kasih sukacita. Justru dari si sakit itu yang memberikan sukacita kepada saya. Iman pengharapannya itu menular, ya, pada saya. Ya. Kita punya mulut yang bisa mendoakan dan meneguhkan. Kita punya kreativitas yang bisa berguna untuk berbagi kasih. Ya. Orang-orang tadi kan menjahit segala macam itu. Kita punya segalanya yang sudah Tuhan anugerahkan secara gratis. Maka apa yang kau terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, bagikan juga dengan cuma-cuma. Maka kau akan menerima sukacita yang sejati. Oke, selesai. Saya akan ajakkan dalam doa, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang mengingatkan kami untuk membuka hati kami selebar-lebarnya untuk berbela rasa. Maafkan kami Tuhan kalau selama ini kami lebih banyak mengutamakan diri kami sendiri. Seperti para orang banyak itu yang berkerumun ingin mendengarkan Yesus, tetapi mereka tidak peduli akan sesama. Bahkan pada saat seorang lumpuh memohon-mohon supaya diberikan jalan oleh para pembawa tilang, mereka tidak peduli. Maka Roh Kudus tercurahlah dalam hati kami masing-masing. Berikanlah kepekaan dalam hati kami untuk bisa melihat dengan mata hati kami bahwa begitu banyak orang yang lebih berkesusahan daripada kami. Mampukan kami untuk bersyukur lebih dahulu kan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mungkin kami memang bukan orang kaya. Kami sendiri punya masalah. Tapi tetap kami mempunyai mulut untuk mendoakan. Kami punya hati untuk mengasihi orang lain. Maka mulai dari sekarang, mampukan kami untuk lebih berbela rasa kepada sesama. Dan kami tahu bahwa apabila kami melakukan itu, kami akan menerima sukacita yang sejati dari-Mu. Karena bahagia itu sederhana dan bisa kami rasakan sehari-hari dalam hidup kami. Demikianlah doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.